وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله، puji dan syukur terpanjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya kita bertemu kembali untuk salat ilmu. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya ini malam saya akan membahas bagaimana orang tua itu berlaku adil kepada anaknya. Karena ada orang tua yang tidak adil kepada sang anak. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 apa 12 itu menjelaskan bahwasannya kamu tidak mengetahui apakah mana yang lebih dekat kepadamu manfaatnya, ayahmu atau anakmu. La tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum. Coba An-Nisa ayat 11 atau 12 potong terakhir. 11 atau 12? Ayat 11 atau 12 potong terakhir. Aba'ukum. Sepotong terakhir. Jadi sebenarnya sepotong terakhir Anda baca pertama enggak ketemu. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Baca terjemah. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah perkataan dari Allah. Jadi, apakah ayah atau anak lebih dekat manfaatnya kepada kamu? Tidak ada yang tahu. Yang ada di benak manusia mungkin anak durhaka kepada kedua orang tua. Tetapi yang tidak diketahui oleh orang bahwasanya orang tua bisa zalim kepada sang anak. Ulangi ya. Silakan baca ayatnya, baca terjemah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, saya mau menafsirkan ayat ini. Ini yang jarang ditafsirkan oleh orang. Siapa yang lebih dekat kepada Anda, ayah Anda ataupun anak Anda yang lebih dekat kepada Anda dalam keadilan? Mungkin apa tidak orang tua menzalimi sang anak? Dan ini tidak perlu dibahas. Memang anak itu dan harta sang anak milik kedua orang tua. Tetapi ada batasan diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua. Mungkin mereka menjadi orang-orang yang zalim terhadap anak-anaknya. Mungkin atau tidak? Sangat. Kemungkinan anak-anak pernah merasakan hal tersebut. Bagaimana kezaliman orang tua terhadap Anda? Bukan tidak mungkin orang tua itu menjadi zalim. Bisa pula pemerintah itu menjadi zalim. Yang tidak mungkin menjadi zalim Allah dan Rasul. Mutlak. Ya. Mungkin orang tua itu menjadi zalim terhadap anaknya. Mungkin pula pemerintah zalim kepada rakyatnya. Dan mungkin pula seorang ustaz, ulama zalim kepada mustami'nya. Kalau ditanya bagaimana kita menyikapi orang tua yang zalim,
Saya memberikan beberapa contoh menyikapi orang tua supaya kita tidak terkena dosa, tidak durhaka, tetapi kita pun selamat daripada dosa kepada Allah dan durhaka kepada Allah. Baru bagaimana menjadi orang tua yang tidak zalim itu. Jadi menyikapinya dulu, baru saya berikan perilaku orang tua yang zalim itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti Anda bingung bagaimana menyikapinya. Menyikapinya dulu. Menyikapi itu saya berikan beberapa dalil yang sangat mudah Anda pegang supaya Anda tidak terjerumus. Baiklah kalau begitu. Yang pertama, Allah memberikan patokan batasan orang tua itu jelas surat 31 itu ayat yang ke-15. Nanti bagaimana kalau kasusnya pas mentok? Bagaimana menyikapinya? Silakan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi ada batasan orang tua itu boleh untuk tidak diikuti perintahnya. Yang pertama, apabila perintah itu terindikasi syirik. Jelas ya? Syirik. Syirik ini sebagai apa sih sebenarnya syirik itu? Buka surat 6 Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Stop. Baca terjemahnya. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi syirik itu halal atau haram? Haram. Berarti syirik ketika perintah kedua ketika terjadi perintah kedua orang tua terindikasi syirik tidak perlu ditaati. Yang kedua, apabila perintah kedua orang tua terindikasi haram, syirik itu haram atau tidak? Haram. Maka pun tidak boleh diikuti. Ada batasan kan? Jadi pertama syirik dalilnya Luqman itu. Yang kedua haram dalilnya Al-An'am ayat 151. Kemudian yang ketiga bid'ah. Apabila perintah kedua orang tua ini dan pemerintah dan ulama, saya ulangi ya, apabila perintah tiga jenis dan perilaku tiga jenis kelompok ini terindikasi tiga hal, yaitu syirik, haram, bid'ah, maka ketiga kelompok ini tidak boleh ditaati. Jelas ini ya? Ada perbedaan antara kafir dan kufur. Kufur itu perilaku, perbuatan. Kafir orangnya. Sebagaimana fasik orangnya, fusuk perbuatannya. Bid'ah itu dia bisa sampai kepada kufur. Ada bid'ah yang bisa bermuara pada kekufuran.
kekufuran. Ada bid'ah yang tidak bermuara pada kekafiran, tetapi itu dibenci. Jadi tiga hal ini apabila terjadi, maka kita menyikapinya bahwasanya tidak boleh diikuti orang tua itu. Jadi pada awal perintahnya ialah mematuhinya. Jadi boleh saya ulangi. Pada awalnya diperintahkan itu ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah awal berbuat baik. Luqman ayat 15 itu menjelaskan kita supaya tidak mengikuti orang tua yang seperti apa, ada batasan. 14-nya perintah berbuat baik. Ayat 14-nya. Kemudian surat 6 ayat 151 itu surah Syirik itu perintah berbuat baik. Kemudian surat 17 ayat 23 itu awalnya perintah untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu ibadah. Bakti kepada kedua orang tua itu ibadah. Saya ulangi ya, perlu anda pahami dicatat betul. Surat 17 ayat 23 itu. Dan buka surat 6 ayat 151 itu. Buka surat 4 ayat 36 itu. Silakan baca ada tiga ayat itu terjemahnya. Silakan. Baru saya katakan ada maknanya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya. Baca. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Adapun kedua orang tua, Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. jadi kita disuruh berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Ketika seseorang berbuat kebajikan kepada kedua orang tuanya, ini juga bermakna ibadah. Kenapa kita katakan ibadah? Beribadah itu awal hukumnya boleh atau tidak? Ibadah itu awal hukumnya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh ibadah itu awalnya. Lalu yang memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu siapa? Allah. Berarti ketika ada perintah berarti itu ibadah. Iya atau tidak? Oke ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu ibadah. Tetapi orang tua bukan untuk diibadati. Jelas itu ya? Faham ini ya? Adapun Allah, Dia zat yang mutlak untuk diibadati. Allah menjadikan mimpi Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya, lantas Dia penuhi. Ibadah tak? Haram tak bunuh anak ini? Haram. Haram tak membunuh anak? Haram tidak membunuh jiwa? Haram. Haram. Kalau Allah perintahkan, Baca. berbalik tak berubah tak hukumnya? Ya. Menjadi halal atau tidak? Halal atau tidak? Coba buka surat 25 ayat 68 kalau anda mau cek. Ini kaidah hukum ini loh orang yang pusing. Ketika mengapa merealisasi yang prakteknya jadi pusing itu. Orang boleh bicara Quran sunnah, begitu merealisasi mulai dari pusing-pusing itu jadi ini. Coba anda lihat ayat ini. Baca. Satu, jadi dipotong-potong ya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Satu, dua. ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Ya. Lanjut. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرمه الله إلا بالحق. Poin kedua dari surat Al-Furqan ayat 60. Poin keduanya. Baca poin keduanya. Dan Dan tidak membunuh
jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Saya ulangi ya, ada 2 poin. Yang poin kedua itu 2 poin. Poin kedua dari surat Al-Furqan ayat 68 itu ada 2 poin. Putus poin 1, lalu baru lanjut poin kedua. Ulangi. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, tidak boleh. Membunuh jiwa itu haram. Haram. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Kemudian lanjut ayat itu. Dia katakan kecuali, berubah hukumnya? Bil haq, kecuali dengan hak. Ada batasnya? Ada batasan kan? Membunuh tidak boleh. Kecuali dengan hak. Hak itu 3. Peperangan. Boleh tidak membunuh jiwa? Boleh. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengan hak. Tidak boleh diputus. Tidak boleh membunuh jiwa kecuali dengannya hak. Kalau Anda mengatakan tidak boleh membunuh jiwa, berarti peperangan semua mutlak tidak boleh. Bahaya atau tidak? Akhirnya Anda akan menafikan orang-orang yang berada di medan pertempuran. Seakan-akan tidak ada lagi peperangan saat ini. Bahaya. Ini bentuk daripada kebodohan, kekeliruan dalam pemahaman, dan itu bentuk dari kesalahan. Siapapun mungkin untuk melakukan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, walaupun dia syekh, alim, di saat dia melakukan kesalahan dia disebut oleh Allah jahil. Berdasarkan surat 4 ayat 17. Siapapun yang melakukan kesalahan, alim seperti apapun dia, di saat dia itu dia disebut jahil. Innamat taubat. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Lantaran kejahilan. Baca tafsirnya Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya akan menerima taubat orang-orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan, kemudian dia bertobat, walaupun setelah melihat dengan jelas malaikat yang akan mencabut rohnya asal dia belum sekarat. Mujahid dan ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebodohan ialah setiap orang yang durhaka lantaran salah atau sengaja sebelum dia menghentikan dosanya itu. Abu Sari, jadi siapapun dia yang melakukan kesalahan itu dia disebut jahil. Berdasarkan ayat ini, tidak ada penafsiran yang lain. Tidak dikenal. Lanjut. Abu Sari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, di antara kebodohannya ialah dia melakukan kejahatan itu. Nah, jadi siapapun dia yang melakukan kejahatan itu merupakan kejahilannya, kebodohannya. Siapapun dia, alim ke dia, awam ke dia, berarti dia jahil. Maka Allah memberikan batas, alim pun harus dibatasi ketaatan kepadanya. Dia membatasinya ialah dari pendapat tetap pendapat, dicerna terlebih dahulu pendapat itu. Saya ambilkan salah satu contoh ahli sunnah ketika mencerna satu keputusan. 2 orang, Umar bin Khattab dan Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalau Anda ditanya kenapa Anda ditanya kenapa Anda berlebaran pada hari Sabtu, salah satu argumentasi dia akan dilemparkan nanti sikap Umar kepada Abu Bakar.
Ini saya berikan Anda cerna. Bagaimana mencerna dari ini? Yang pertama ialah bahwasanya ketika Abu Bakar memutuskan ia akan memerangi orang-orang yang tidak salat dan tidak mengeluarkan zakat setelah Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah. Ada nggak ceritanya? Ada ya. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Statement atau bukan? Statement ya, ungkapan. Sekaligus sikap. Pertanyaannya ditindaklanjuti atau tidak? Statement dan sikap itu ditindaklanjuti oleh Umar ataupun tidak? Kita lihat Khawarij. Khawarij itu di masa Ali, jadi jangan enak saja mengatakan orang Khawarij itu bisa berbalik ke mukanya sendiri. Pahami dulu Khawarij. Apakah Khawarij i'tiqadi atau hadmi? Khawarij ialah tadinya dia bersama dalam kelompok kebenaran. Dia mengetahui benar kebenaran itu dengan amat sangat. Kemudian ketika tidak bisa meredam emosi dan pemahaman, itu yang berbahaya. Ketika emosinya teredam, pemahamannya kacau, dia menjadi murji'ah. Ketika pemahamannya benar, emosi tidak terlalu teredam, ini bisa menjadi Khawarij. Adapun ahli sunnah sabar di mana pemahamannya itu harus ditempatkan pada setiap hal. Penjelasannya, Khawarij menindaklanjuti dengan memerangi Muawiyah dan akhirnya memerangi kelompoknya sendiri. Khawarij apa bukan? Akhirnya dia memerangi kelompok Ali dan memerangi pula kelompok Muawiyah. Ketika mereka mengambil satu kesepakatan di luar Al-Quran dan Sunnah katanya. Musyawarah itu pun sepakat boleh dibenarkan. Musyawarah itu pun bagian daripada Islam. Kalau mereka sudah sepakat, selesai, tidak boleh diganggu-gugat. Mereka lupa Rasulullah SAW pun membuat satu kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin untuk tidak saling memerangi, untuk tidak saling apabila ada orang Makkah masuk ke Madinah harus kembalikan ke Makkah. Iya atau tidak? Lalu ditepati oleh Rasulullah SAW. Berarti perjanjian yang sudah kita bikin wajib kita tepati. Maka saya berteriak, Hizbullah itu tidak boleh dibela, haram membelanya. Seharusnya dia yang diberani. Tidak boleh ini. Saya teriak di Jakarta, dimanapun saya teriak, setan tidak berurusan dengan manusia. Untuk yang hak itu wajib diungkapkan. Karena ada kesepakatan damai antara Lebanon sama Israel. Maka tidak boleh memulai. Yang memulai itu yang diperangi. Yang memulai siapa? Jadi tidak ada istilah strategi. Nah, saya ulangi kembali. Kesepakatan kita dengan Allah, taat kepada kedua orang tua, ulama dan pemerintah itu dengan syarat atau tidak? Itu yang kita penuhi. Kemudian Umar tidak menyikapi dengan memerangi Abu Bakar dan mencaci maki Abu Bakar. Maka kita berkata, kita melihat dulu perintah, instruksi dan keputusan itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak salat dan orang yang tidak zakat, ini salah maupun benar?
Kalau melihat Umar, kalau dipegang Umar saja, Anda tidak mengerti permasalahan. Umar bukan murji'ah, beliau ini imam ahli sunnah, tapi Anda bisa murji'ah, bisa berbahaya. Beginilah sikap kita dalam segala hal. Keadilan atau tidak? Umar tidak menindaklanjutinya, dia tetap berada bersama jamaah karena keputusan Umar salah, keliru. Karena itu ijtihadnya. Itu termasuk ijtihad Umar, dan ijtihad itu keliru. Kalau tidak keliru akan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang mengatakan ahli sunnah itu seperti Umar, keliru. Kalau Anda tidak melihatnya dari sedian kasus Abu Bakar terlebih. Kemudian kita lihat kasus ini juga terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang keadilan ini terhadap orang tua, menyikapi orang tua itu seperti apa? Muslim 162. Kemudian surat 9 At-Taubah ayat 113. Tafsir Ibnu Katsir. Bukan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Anas radhiyallahu anhu? seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di neraka." Ketika orang itu berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Pertanyaan saya, sikap atau bukan? Keadilan atau bukan? Ulangi. Bagaimana menyikapi orang tua ya? Menyikapi orang tua kan? Ya. Ulangi. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Apa katanya? seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di mana tempat bapakku?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di neraka." Ketika orang itu berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka." Bagaimana menyikapi sikap keadaan orang tua? Anda lihat kaidah sikapnya ya. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah tentang bapak orang itu, polis pun tiba mengatakan posisi bapakku dalam neraka. Karena ini hadis wahyu, tidak berbohong, mustahil Rasul bisa berbohong. Lalu beliau memanggil orang itu kembali. Lalu beliau berkata, "Bapakku dan bapakmu dua-duanya dalam neraka." Pertanyaan saya, perkataan ini ibadah atau bukan? Bukan surat 5 ataupun bukan surat 4 5 ayat 9 4 135. Surat 5 Al-Maidah ayat 9, surat 4 An-Nisa ayat 135. Ini kalau Anda mau tindak. Jadi Khawarij itu bertindak fisik. Murji'ah itu tutup mulut. Ahli sunnah mulutnya tidak ditutup. Silakan. Ayat 8 berbunyi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh.
kelompok 72 pertama, kemudian yang lainnya. Kita pun tidak boleh untuk tidak menjadi orang yang tidak adil. Nah, untuk menjadi orang yang tidak adil itu karena kita benci, lalu ada yang kita suka. Ini bisa terjadi posisi orang tua. Ada anak yang disukainya, ada anak yang tidak dia sukai. Lalu ada mantu yang dia sukai, ada mantu yang tidak dia senangi. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Berarti Anda memasukkan racun di dalam kehidupan mereka dan dalam hati mereka dan pikiran mereka. Tidak boleh. Anda harus menegakkan keadilan terhadap anak-anak Anda dan mantu Anda. Bahkan terhadap orang yang Anda suka itu Anda pun harus kencang menegakkan keadilan. Baru Anda menjadi ahli sunnah. Jadi tidak boleh menutupi dosa Anda lalu memusuhi orang lain. Haram. Ini namanya tindakan orang-orang jabahan, pengecut. Jadi anak itu tidak boleh diajarkan sifat-sifat tidak baik. Kezaliman kepada sang anak itu tidak boleh. Apapun yang terjadi wajib Anda tegakkan keadilan kepada anak Anda, sehingga keirian, kedengkian tidak terjadi dalam anak itu dan Anda digandrungi oleh sang anak. Apapun yang terjadi, Anda pun akan dikenang oleh anak-anak Anda diadil. Sekalipun Anda benci seperti apapun terhadap anak itu, tidak boleh untuk tidak adil. Tidak boleh. Jadi keputusan A kepada anak ini, ketika anak yang B dan C bertengkar dalam kasus yang sama, perihal yang sama, harus kasus ini diterapkan juga pada dia keputusannya. Begitu pula menyikapi orang tua. Anda suka terhadap orang tua Anda ataupun tidak suka terhadap orang tua Anda wajib menegakkan keadilan. Justru kalau Anda tidak suka dengan kedua orang tua Anda, ketika dia melakukan kesalahan, lebih utama Anda untuk tutup. Takut terjerumus karena ketidaksukaan. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Itu berbahaya. Jadi ketika Anda tidak suka dengan kedua orang tua Anda dan mereka melakukan kesalahan, ketika ponis terjadi pada dia, lebih baik Anda diam. Jangan sampai hati Anda cenderung kepada. Dan ketika orang tua Anda yang Anda sukai, dia jatuh dalam kesalahan, Anda pun mengatakan, wajib mengatakan dia keliru. Itu bagian daripada keadilan dan keimanan. Begitu pula kita sikap seorang kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayah beliau pun beliau vonis di dalam neraka. Hadis ini berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 135. Baca An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, walaupun terhadap dirinya sendiri, atau ibu bapak, atau ibu bapamu. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Dilakukan atau tidak? dan kau kerabatmu. Stop. Terhadap dirimu sendiri, Anda wajib adil. Buka contoh Muslim hadis 1676. Ini cerita bagaimana terhadap dirinya sendiri. Ada dua cerita. Selain daripada Maher,
Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, terhadap diri sendiri ini ya. aku melihat Ma'is bin Malik ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan olehku dia seorang yang pendek betisnya, tidak memakai mantel atau cadar. Nah, ini pembawa ceritanya jujur nggak? Jujur nggak pembawa cerita ini? Jujur ya. Diceritakan kakinya pendek, bukan melecehkan. Orang di kita kalau bawa cerita begitu, penting bencinya terlalu berlebihan, curiganya lebih parah. Ini kejujuran, tapi di sini tidak berlaku di kita, di sini tidak berlaku. Katanya benci. Lanjut. Lalu dia mengakui sampai 4 kali bahwa dirinya berbuat zina. Jadi ini kejujuran atau tidak? Yang mendorongnya untuk melakukan ini apa? Ketakutan, ketakwaan. Dia mengakuinya di depan hakim. Konsekuensinya mati loh. Mati. Mati. Kejujuran atau tidak? Ulangi lagi. 4, 1, 3, 5. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Nah, terhadap dirimu sendiri. Contoh Ma'ir tadi. Ya, dia jujur. Tapi kejujuran ini menilai. Sampai hakim pun mengatakan, aku tak mau, ketakutan. Sampai Rasul pun tak mau menerima kejujurannya, takut. Dia tidak mundur terus, apapun terjadi, apapun konsekuensinya. Dia tidak menutupi dirinya, walaupun marah akhir kematian. Lanjut. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, masa tak mungkin kau berbuat zina? Hanya sekedar ciuman saja barangkali. Tetapi laki-laki itu memperkuat pengakuan dengan sumpah bahwa dia memang telah melakukan zina. Jujur atau tidak ini? Jujur. Terhadap diri sendiri atau tidak? Ya. Mahal nggak harga orang ini? Sangat mahal harga kejujuran. Sekalipun terhadap diri sendiri, bukan hanya pandai menuding orang, berarti lagi. Jadi yang dituntut itu bukan orang-orang begini. Itu baru dua depok. Bukan omongan di sana lain sini lain. Lalu Kata Jabir selanjutnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya laki-laki itu dihukum rajam. muara akhirnya mati atau tidak? Dia tetap mengakui kejujuran. Apa ini? Rasa takutnya dia kepada Allah. Dia minta penyelesaian di dunia ketimbang diselesaikan di akhirat, dicemplungin dalam neraka di rumah ini. Ini bukan duit, nyawa. Yang kedua, Ka'b bin Malik. Walau ala anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Cerita Ka'b bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang dirinya ketika dia tertinggal tidak ikut perang dari Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, Ini dalam peperangan Tabuk. Apa kata Ka'b bin Malik? aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang dipimpin sendiri oleh beliau, kecuali dalam peperangan Tabuk. Selain dari itu, aku memang tertinggal pula dalam peperangan Badar. Tetapi tidak seorang pun dapat disalahkan bila tertinggal ketika itu. Karena Rasulullah SAW pergi dengan maksud hendak mencegat kafilah Quraisy. Namun Allah Ta'ala telah menghadapkan mereka dengan musuh tanpa diduga lebih dahulu. Dan aku telah berbaiat bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah, di mana kami telah bersumpah setia untuk Islam. Dan aku tidak suka seandainya malam baiat Aqabah itu ditukar dengan perang Badar.
Sekalipun Badar lebih terkenal dari Aqabah di kalangan orang banyak, cerita mengenai sebabnya aku tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk ialah, Apa katanya? sesungguhnya aku belum pernah sedikit jua pun merasa diriku lebih kuat dan lebih senang dari keadaanku ketika tertinggal dalam peperangan itu. Jujur gak dia? Lah, hatinya seperti apa ini? Merinding dulu kan? Ketika aku tertinggal keadaan kesehatanku, aku tidak pernah merasakan lebih sehat daripada itu. Fatal nggak pengakuannya ini? Fatal! Fatal! Tapi dia lakukan. Lanjut. Demi Allah, aku belum pernah menyiapkan 2 kendaraan kecuali untuk peperangan itu. Rasulullah SAW merencanakan penyerangan pada musim panas yang terik, menempuh perjalanan jauh, serta menghadapi jumlah musuh yang banyak. Karena itu Rasulullah menjelaskan kepada kaum muslimin tugas berat yang bakal mereka hadapi, agar mereka bersiap-siap dengan sungguh-sungguh menghadapi peperangan tersebut. Dan Rasulullah memberitahukan sasaran yang dituju. Kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah ketika itu cukup banyak, tetapi tidak ada suatu daftar yang mencatat nama-nama dan jumlah mereka. Karena itu, bila sewaktu-waktu seseorang ingin menghilang tidak ikut berperang, hal itu bisa saja terjadi. Karena dia mengira bahwa Rasulullah tidak akan mengetahuinya selama tidak ada wahyu memberitahukan kepada beliau. Gimana keimanan orang ini? Ketawahidan orang ini. Rasul itu tidak akan pernah tahu kalau tidak ada berita dari langit. Dia dewa kan atau tidak? Hulu atau tidak pada Rasulnya? Lanjut. Rasulullah mengadakan penyerangan dalam peperangan itu dalam musim buah-buahan dan cuaca berawan. Sebenarnya hatiku lebih condong hendak turut berperang. Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah siap-siap hendak berangkat. Aku berencana akan berkemas bersama-sama mereka besok pagi. Setelah aku pulang, ternyata aku tidak berbuat apa-apa. Jujur kan? Jujur kan? Lanjut. Sambil berkata dalam hatiku, aku sanggup menyelesaikannya sewaktu-waktu. Ternyata hal itu berkelanjutan sedemikian rupa, sedangkan orang banyak sungguh-sungguh telah siap. Besok subuh, Rasulullah dan kaum muslimin berangkat pagi-pagi sekali, sedangkan aku belum berkemas juga. Jujur tidak ini? Ceritanya sangat panjang. Akibatnya ia ditinggal. Akibatnya ketika Rasulullah SAW pulang dari medan peperangan, dia pun tidak berangkat. Semua orang-orang munafik yang berbuka dua mendatangi Rasulullah dan mengemukakan alasan, tapi tidak dihukum oleh Rasulullah. Tetapi ketika Ka'ab bin Malik menceritakan keadaannya dengan jujur, keputusan Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu jangan berbicara dengan Ka'ab, dan seluruh kaum muslimin tidak boleh berbicara dengannya. Dihidup. Hijrah pertama adalah Isra, meninggalkannya sendirian di Madinah. Anda bayangkan satu kota tidak ada orang yang berbicara dengannya. Apa enak? Satu sidoarjo nggak ada orang bisa ngomong dengan Anda. Selama 40 hari. Sampai-sampai anak pamannya pun tidak mau berbicara dengannya. Mengucapkan salam aja tidak mau dijawab. Karena perintah Rasul tidak boleh berbicara dengan, dan semua kaum muslimin mengambil itu. Terakhir, begitu masuk ke malam 41, istrinya diperintahkan untuk meninggalkan Ka'ab dan orang-orang yang lainnya. Tidak boleh melayaninya. Sendiri dan benar-benar sendiri selama 50 malam. Selama 40 malam masih ada istri. Mulai masuk malam ke-41, istri pun meninggalkannya. Karena perintah dari Rasulullah SAW. Tinggal di sendirian dan tetap berada dalam Islam, dan tetap berada dalam ketaatan, dan tetap berangkat ke masjid. Begitu masuk masjid, tak ada seorang pun yang mau menyapanya, dan tak ada orang yang mau menjawab salamnya. Muka Rasulullah SAW pun tidak manis sama sekali. Kalau sekarang surat dari Amerika dan sebagainya
dari Eropa, dari Australia, datanglah membantu. Ka'ab bin Malik dikirimkan surat. Hai Ka'ab, kami mendengar kamu diasingkan oleh teman-temanmu dan orang seagama denganmu dan nabimu. Datanglah kepada kami akan menghargaimu dan menghormatimu dan memberimu segala sesuatunya. Begitu surat itu selesai dia baca, dia sobek surat. Betapa batunya hatinya untuk kebenaran. Tanpa berpikir wajar dong, kalau begitu tidak ada logika wajar dong, tak ada. Dia bertahan sampai 50 hari 50 malam 51 hari 51 subuh turun ayat khusus dari langit menceritakan Allah menerima taubat 3 orang itu. Dia miskin, tidak punya apa-apa. Dia budak, bukan bangsawan kaya raya. Dia hanya punya satu-satunya baju. Begitu dia mendengarkan berita orang-orang yang dari membaiknya untuk mendapatkan Rasulullah, mendapatkan wahyu, dan wahyu itu dibacakan oleh Rasulullah kepada orang-orang kaum muslimin bahwasanya Allah telah menerima taubat 3 orang yang ada dalam surat Taubah itu, yaitu Ka'ab bin Malik dan ada Ibnu Umayyah sebagainya, 2 orang, 3 temannya. Kemudian orang-orang ini datang berlari kepada Ka'ab. Wahai Ka'ab, ya Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu. Allah telah menerima taubatmu. Dalam keadaan dia menangis, dia pun sujud bersyukur kepada Allah karena dia diterima oleh Allah taubatnya. Kemudian dia turun dengan berlari sambil melepaskan satu-satunya baju yang dia miliki, diberikannya kepada temannya, sehingga dia sampai ke Rasulullah tidak berbaju, hanya menggunakan jalan. Dan begitu dia masuk, hanya 1 orang Quraisy yang menyambutnya dengan gembira. Datanglah Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, penerimaan taubat ini darimu atau dari Allah? Anda bayangkan itu, ini sudah 50 hari loh, masih ditantang. Iman ini seperti apa? Dan Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya taubat itu turun dari Allah. Aku menerima wahyu. Dia pun disebut dalam Al-Quran, wa'ala thalathatul ladzina khulifu, sampai namanya pun dicatat di dalam Al-Quran. Anda bayangkan kejujuran. 50 hari baik, 2 bulan, dan dia tetap dalam kebenaran. Kemudian, untuk menjadi orang yang adil, Anda wajib mengakui perilaku Anda sendiri yang salah. Kalau Anda salah, Anda akui itu tanpa syubhat. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ialah orang-orang yang melecehkan seseorang mengakui kesalahannya, dibikin tertawa dan gurau, serta gurau dan canda. Lalu dia kata, oke anak saya bercanda, katanya. Loh, inilah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Keadilan itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebelum itu, ayah kakeknya Ibrahim mengakui. Allah menceritakan tentang kedudukan ayah dan ibu Ibrahim, Gadir. Allah menceritakan tentang Nuh, istri dan anaknya, dan Lut beserta istrinya, serta istri Lut. Ini keadilan terhadap diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa mengadili diri Anda sendiri, tidak bisa mengatakan yang hak terhadap diri Anda sendiri, jangan coba-coba Anda akan menjadi orang adil. Tidak mungkin. Jadi seorang ayah, dia harus adil kepada anaknya. Mendingan dia menangis sendiri ketimbang dia untuk tidak adil kepada anaknya. Walaupun dia harus menderita, menangis ketika untuk mengatakan kaummu salah, dia harus lakukan itu. Keadilan itu yang dituntut oleh Allah hanyalah, pertama, Anda tidak boleh ketika menegakkan keadilan dengan penuh pertimbangan.
Tidak boleh dengan pertimbangan ekonomi. Lanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri. Sudah jelas tadi ya. Kemudian Atau ibu bapakmu. ibu bapakmu kamu pun harus adil. Bagaimana cerita adil kepada ayah dan ibu? Maka kita harus pandai memilah. Untuk memilah itu kita harus punya ilmu. Yaitu kisah Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia dibawa dan diperintahkan oleh ayahnya untuk masuk ke medan pertempuran, dia pun ikut. Tetapi dia berkata kepada ayahnya, kalau bukan Allah yang memerintahkanmu untuk mematuhimu sebagai ayah dan ibu, aku tidak akan pernah mau mematuhimu. Lalu dia pun berangkat ke medan perang. Ikut atau tidak? Kemudian dia tidak memerangi, tidak akan senjata. Lalu kita kalau bertanya, kenapa kau tidak ikut berperang? Kau ikut berangkat ke medan pertempuran, tapi kau tidak ikut memerangi. Karena aku mendengar hadis Rasulullah SAW, ayah akan dibawa oleh orang lain mencintainya ke medan pertempuran, dan dia berada dalam kelompok yang salah. Maka aku tidak mau. Dua statementnya, satu perkataan, satu statement, dua makna. Dia menentukan yang salah mana, yang benar mana. Sampai Muawiyah radhiyallahu anhu marah, kenapa anak ini harus dibawa ke medan pertempuran? Apa yang diungkapkan? Dua. Menetapkan ayah yang berada dalam kelompok yang salah dan lawannya di kelompok yang benar. Inilah kebenaran, keadilan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dirimu di hadapan anaknya pun dia harus mengatakan, saya ini. Bukan itu tidak ada, tergantung orang. Anda boleh memarahi anak-anak dengan keras, rangkullah dia, bawalah dia berdialog. Katakan kepadanya, tanya kepadanya, siapa yang membuat ayah berbuat seperti ini? Salahkah sifat ayah seperti ini? Anda lihat dia akan jujur, dan tidak boleh Anda tinggalkan dia, tetapi rangkullah dia, ciumlah anak. Kalau dia sudah gede, ciumlah kepala, rangkullah dia. Kasih sayang itu ketika Anda memulai dari anak-anak kecil Anda cium, Anda usap kepala, tidak menimbulkan kebencian padanya. Ayolah ikhwatul akhwat fillah. Ini saya jelaskan kembali. Terhadap anak-anak Anda tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang satu. Dari air putih sampai buah-buahan, sampai pakaiannya, sampai yang lain-lainnya, Anda tidak boleh membedakan. Bukan warna ataupun modelnya. Selagi tidak warna yang haram dan tidak model yang haram, tidak boleh ada beda-bedakan harganya. Di dalam tafsir dalam ayat itu pernah seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW ketika dia memberikan anaknya suatu barang. Lalu ibunya berkata, kamu hai anakku tidak boleh mengambil pemberian ayahmu itu sebelum kamu pergi kepada Rasulullah SAW. Ketika kepada suaminya pergi kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW, sang suami berkata, wahai Rasulullah, istriku menyuruhku datang kepadamu membawa anakku ini, karena aku memberikan sesuatu itu kepada anak yang ini. Dan dia berkata, anakku tidak boleh mengambil barang ini kecuali ada keputusan dariku, diterima atau tidak, dibolehkan atau tidak. Baru aku datang kepadanya dan beritahu. Lalu Rasulullah bertanya, baru kau berikan kepada anakmu ini, yang aku tanyakan, apakah kau punya anak yang lain selain daripada ini? Dia bilang ya. Apakah kau berikan juga pada anakmu yang lain? Tidak. Maka anak ini tidak boleh mengambil pemberian itu. Ini namanya keadilan. Kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada kita keadilannya, ayah kita atau anak kita. Bisa terjadi ayah
terjadilah kezaliman berkepanjangan. Kezaliman ini akan menimbulkan dendam. Apabila keadilan tidak terjadi dalam rumah tangga Anda, berarti kakak beradik di antara mereka tidak akan pernah aman, melainkan permusuhan terjadi. Tidak akan pernah terjadi persahabatan. Siapa yang menanamkannya? Ayah dan ibu. Maka tidak boleh. Maka tidak benar. Kemudian Anda sebagai seorang ayah dan ibu tidak boleh menanamkan keburukan di dalam rumah tangga dengan melukai perasaan sang anak. Jadi saya menolak kalau perasaan sang anak itu bisa terganggu dengan poligami. Saya tolak dengan keras. Saya katakan itu perkataan batin. Tetapi rusaknya jiwa sang anak karena Anda semena-mena terhadapnya. Karena tidak ada toleransi, tidak ada lagi perasaan yang rahmat dalam hati Anda terhadap anak. Begitu anak sakit langsung vonis terjadi tanpa ada penjelasan. Lalu kadang-kadang kata-kata kotor pun terjadi. Anak itu tidak boleh selalu dikatakan bodoh dan goblok dan seterusnya, karena saya bilang kembali, Anda lupa Anda sebagai seorang ayah, doa Anda makbul mustajab di hadapan Allah ketika berkaitan dengan anak. Jangan nekat ayah dan ibu ketika mendoakan anak-anaknya negatif, dalam keadaan marah dan sebagainya, dia mendoakan anaknya, ini sangat berbahaya. Ketika doa itu dijawab oleh Allah, celaka sang anak. Padahal Anda telah menanamkan bibitnya, bibit Anda di dalam rahim perempuan itu, dan wanita itu mengandungnya dan melahirkannya, lalu membesarkannya dengan kedua tangannya, memegang Anda telah memegang kotorannya, dan Anda susah ketika dia sakit tengah malam. Lalu setelah dia besar, dia korban gara-gara menunggu sang ayah. Padahal inilah investasi Anda. Kalau dia ini baik, Anda di dalam bulan Anda akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Jadi saya ulang kembali, besarkanlah anak Anda dengan penuh keadilan. Kalau Anda memiliki sepotong buah atau jagung seperti ini, tidak memiliki yang lain, dan Anda punya anak, wajib Anda bagi rata. Anda tidak boleh berkata, ya sekarang kamu bisa pulang dulu. Kecuali mereka sama mereka yang mengatakan sudah dikasihkan saja, besok gampang. Sesama mereka, dan wajib Anda penuh. Tidak Anda memintanya. Ayyuhal ikhwatul akhwat fillah. Keadilan ini dia meredam konflik. Saya ulangi ya. Keadilan itu dia meredam konflik. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, serigala dan domba tidak saling memakan, tidak saling menggigit, karena adanya keadilan. Karena adanya keadilan. Jadi kalau anak Anda di rumah berantem, ada masalah, ada sumber malapetaka, ya Anda, ya istri Anda, salah satu, ya anak bapak, ya anak ibu. Ini berbahaya. Mungkin Anda bersih tapi istri Anda tidak. Mungkin sang ibu bersih, mungkin anak Anda tidak. Ini keadilan penting. Keadilan terhadap Anda, keadilan Anda terhadap anak Anda menimbulkan ketentraman dalam jiwanya. Ketika anak-anak Anda telah berhasil, Anda tidak boleh berprinsip selanjutnya dari ayat ini. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau dan kaum kerabatmu. Nah, terhadap kerabat Anda pun wajib Anda adil. Ketika dia salah, wajib Anda katakan salah. Ketika dia benar, wajib Anda katakan benar, dan tidak boleh lanjutannya. Jika ia kaya ataupun miskin, tidak ada pertimbangan karena dia kaya, disaklekin, tidak bocor. Kalau dia punya mah dilibas juga, digiles pakai bulldozer, tidak ada apa-apa. Cuma kalau dia melawan, tidak boleh. Anda harus menegakkan kebenaran
pemikiran ekonomi. Negeri ini celaka karena dia merelakan Afghanistan dihancurkan dahulu demi duit. Dia pun hancur sekarang. Sebagaimana Mesir, dia membiarkan kaum muslimin dilibas oleh orang kafir, dia pun hancur. Pertimbangan ekonomi ini sangat berbahaya. Ini membuat Anda menjadi wajah dua. Tetapi ketika Anda dulu sebagai orang tidak suka, terlalu keras, saklek banget, tanpa pertimbangan, itu konsekuensi. Maka pandai-pandailah dalam bergaul, bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda dan menyelamatkan perasaan Anda dan pikiran Anda, dan bagaimana supaya Anda selamat dari kejahatan orang lain. Ayyuhal ikhwatul akhwat fillah. Dan setelah Anda memiliki anak-anak yang berhasil, Anda pun belum tentu belum bisa mendapatkan satu keputusan. Anak yang sukses itu belum tentu dia bisa membantu Anda. Bisa terjadi yang melarat mungkin balik yang membantu Anda. Dia apa tidak? Ini real. Jangan Anda menggoles perasaan anak Anda menimbulkan dendam pada dirinya. Berarti Anda menggiring dia ke neraka. Karena ada hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Bukhari dan Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Majah, Nasai, semuanya meriwayatkan hadis ini dan bukan dari satu jalan. Membenci orang tua itu haram dan dia tidak membenci orang surga. Siapa yang menanamkan kebencian? Jangan tanamkan itu. Apakah Anda tidak ingin berkumpul dengan anak Anda di dalam surga? Berdasarkan surat 52 ayat 21, mungkin manusia untuk berkumpul di dalam surga beserta anak dan istrinya dan seluruh keluarganya dan keturunannya. Baca. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi mungkin mereka terhubung dengan anak cucu mereka dalam surga kelak nanti, apabila mereka berhasil menanamkan keimanan di dalam hati sang anak-anak tersebut. Jadi yang perlu Anda pikirkan, bagaimana supaya iman Anda dan iman anak dan istri Anda itu selevel, walaupun amalnya tidak level. Manfaat anak yang saleh itu mampu mendongkrak kedudukan sang ayah dan ibunya ketika anak yang saleh itu berdoa, mengangkat derajat sang ayah dari surga kelas sekian ke kelas sekian, tapi tidak mungkin mengangkatnya dari dalam neraka ke dalam surga. Dan anak ini mampu memberikan manfaat kepada Anda ketika Anda sudah menjadi tanah dalam lubang kubur Anda, berupa rahmat di dalam kuburnya dengan perilaku sang anak. Maka jangan timbulkan rasa benci dalam hati anak Anda terhadap Anda dengan perilaku Anda yang zalim. Anak itu perlu dirangkul, dicurahkan kasih sayang, sehingga generasi ke bawah ini bagus. Kalau kacau di atas, maka bawahnya harus bagus. Karena mungkin tahap kedua, cucu Anda ini akan berkumpul dengan Anda, dan cucu Anda ini bermanfaat untuk Anda, mantu Anda pun bermanfaat untuk Anda. Seperti yang ada di dalam surat 60 Inna awliya Allah 62 sampai 64. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الملك
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dua-tiganya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. jadi mungkin manusia untuk masuk ke dalam surga dia, ayahnya, tapi ada prosesnya. Kemudian anaknya, cucunya, mungkin ini semua untuk berkumpul. Mungkin semua ini untuk berkumpul. Maka saya katakan, hati-hati jangan Anda tanamkan keburukan pada anak Anda. Anda sangat rugi. Jangan Anda rusak perasaannya sehingga dia susah untuk mengikuti Anda. Sebagai orang tua, ketika Anda mendapatkan orang tua yang zalim, ayah Anda yang zalim, yang membedakan antara Anda dengan anak-anaknya yang lain, perlu diberikan satu masukan orang tua ini oleh pihak yang lainnya. Anda bisa cari orang lain untuk masuk memberitahu dia seperti ini. Jangan sampai anak-anak yang lain menzalimi yang satu. Karena dia akan ikut perilaku sang ayah. Yang celaka pada saat sekarang ini kaum muslimin ialah seorang adik tidak menghargai sang kakak. Ini yang jadi masalah. Dan sang kakak ketika dihargai oleh sang adiknya, dia tidak punya rasa rahmat kepada adiknya. Jadi ketika Anda punya anak, Anda harus menuntunkan dia, memperlihatkan kepadanya bagaimana dia harus menghargai sang kakak, dan bagaimana sang kakak harus bisa mengayomi sang adik. Ini penting. Kalau tidak nanti dia merasakan hak semuanya sama. Ini berbahaya. Ketika Anda meninggal, anak Anda tidak punya pemimpin, jadi orang lain untuk memimpin. Padahal dia punya kakak dan saudara yang lain. Kalau ini terjadi, mungkin kepemimpinan itu bisa berkesinambungan, sehingga yang menuntunnya pun jelas. Dia dituntun oleh Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda telah mengenalkan kepada mereka ini, jadi orang tua yang zalim kepada sang anak itu perlu diingatkan, karena dia berbahaya. Dia bisa masuk ke dalam neraka Allah karena kezaliman kepada sang anak. Dia mungkin masuk ke dalam neraka karena kezaliman kepada sang anak. Apalagi dia membiarkan anak-anak yang lain untuk menzalimi yang lain, sehingga dia membuat konflik dalam rumah tangga itu. Anda tidak boleh jenuh dengan anak Anda untuk selalu menasihatinya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. Dan yang lebih celaka, jangan coba-coba Anda tidak berusaha mempercayai anak Anda dengan mempercayai orang lain. Ketika Anda tidak berusaha memberikan kepercayaan kepada anak Anda, justru orang lain yang Anda percaya, berarti Anda telah menimbulkan kebencian di dalam hati Anda. Cukup sekian dari saya. Subhanallahumma wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam.